Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Hari ini siapkan hatimu untuk kita diberkati oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, setiap hari adalah hari baru dan satu hari hanya dapat kita jalani sekali saja. Dan setelah itu, hari itu akan berlalu. Kita tidak bisa mengulang di hari-hari yang telah kita lewati, namun kita bisa memperbaiki kesalahan kita di hari-hari yang telah lalu, yang telah hilang, memperbaiki hari-hari di masa yang akan datang. Saudara, kita sadar bahwa hari ini merupakan kesempatan, sedangkan hari-hari yang akan datang menjadi suatu pengharapan bagi kita. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengulang hari, mari kita semakin bijaksana dalam kehidupan kita, di mana kita menjalani setiap hari. Karena saya mau sampaikan pada saudara, hari-hari yang kita lalui ke depan bukan semakin ringan, bukan semakin mudah, tapi semakin sulit. Itu kata firman Tuhan, bahwa hari-hari semakin jahat. Tidak hanya bicara kejahatan kriminal, namun juga keadaan, situasi, kondisi. Terlebih dalam keadaan sekarang ini, kita mengalami masa-masa di mana ada virus COVID-19, sehingga banyak sekali pergumulan-pergumulan yang berkaitan dengan keuangan. Saudara, mengingat hal ini, mari kita mau belajar bahwa kita membutuhkan hikmat yang datang dari Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan agar ia diberi hati yang bijaksana, sehingga dapat memperhatikan hari-hari demi hari, menjalani hari bersama dengan Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Seperti yang tadi baru saja kita baca dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saudara, menyadari kita tidak bisa mengulang hari, mari semakin bijaksana dalam kita menjalani hari-hari kita. Hari-hari kita yang telah lalu yang mungkin dipenuhi dan diwarnai dengan duka, luka, dosa, mari kita hari ini bertobat, memperbaiki, sehingga hari-hari ke depan kita akan semakin lebih baik. Saudara, begitu juga kita yang telah dikaruniakan Tuhan dengan banyak talenta, pastilah kita tidak akan merelakan waktu kita berlalu begitu saja. Suatu saat nanti, saat kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, Tuhan akan bertanya, yang pertama, di mana berkas gandum yang harusnya engkau sabit? Saudara, setiap saya dan saudara waktu kita lahir ke dunia, kita percaya secara spiritual Tuhan memberikan kepada kita satu tugas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan sabit itu sudah ada di tangan kita masing-masing. Kita harus menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang pertama Tuhan akan menanyakan berkas gandum. Ini bicara jiwa-jiwa yang kita menangkan, yang kita melalui kehidupan kita pulihkan mereka, sehingga kita boleh mempersembahkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua Tuhan akan bertanya, aku memberikan kepadamu talenta, aku memberikan kepadamu karunia. Apa yang sudah kau kerjakan dengan talenta dan karunia? Berkaitan dengan hari-hari yang begitu cepat berlalu, mari hari ini kita mau sadari bagaimana setiap karunia dan tanggung jawab serta talenta yang Tuhan berikan, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara, berbicara tentang hari-hari yang cepat berlalu, bagaimana kita harus bijaksana dalam mengisi hari-hari kita. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15-17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa menghitung hari-hari kita, mengisi hari-hari kita dengan bijaksana? Yang pertama saudara, mari kita mau belajar untuk menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Apa itu? Keselamatan. Apa itu? Kesempatan. Apa itu? Karunia-karunia. Kalau kita diberikan keselamatan, saya sudah katakan dan saya sudah sampaikan di program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan beberapa waktu yang lalu, bahwa kita ini berhutang kasih dengan Tuhan. Artinya kita sudah ditebus dan sudah dibeli dengan harga yang lunas dengan kuasa darah Tuhan Yesus.
Jadi saudara, mari kita menyadari bahwa untuk menghitung hari-hari kita, mengisi hari-hari kita dengan baik, mari kita mulai menyadari bahwa kita diberikan keselamatan, kesempatan, dan talenta yang harus kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan kita mengisinya dengan memuliakan nama Tuhan. Keselamatan yang telah diberikan kepada saudara, talenta, kesempatan yang telah diberikan kepada saudara, karunia-karunia, mari kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar kita bisa lebih bijaksana lagi menghitung hari-hari kita. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa menghitung hari-hari kita, mengisi hari-hari kita dengan bijaksana. Yang kedua, mari kita mau belajar bersama-sama di dalam ayat yang ke 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Yang kedua, dalam kita menghitung hari-hari kita, mengisi hari-hari kita, yang mungkin ke depannya juga tidak akan lebih mudah saudara. Kita tidak pernah tahu usia kita tidak pernah tahu kapan umur kita. Untuk menghitung hari-hari, mengisi hari-hari kita yang tinggal sisa ke depan saudara, mari kita belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Saya juga kemarin sudah menyampaikan di program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan salah satunya kita mau mendengarkan suara Roh Kudus-Nya. Ada banyak orang Kristen yang mungkin dia bisa memplanningkan banyak hal, merencanakan banyak hal. Tetapi sebenarnya banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang kelihatan aktif di gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak mengerti rencana Tuhan pribadi dalam kehidupannya. Untuk kita bisa mengerti rencananya Tuhan secara pribadi dalam kehidupan seseorang, kita harus tahu kehendak Tuhan. Untuk tahu kehendak Tuhan, mari kita belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita dapat menghitung hari-hari kita dan kita bisa mengisi hari-hari kita ke depannya. Yang ketiga, jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Ada lagu lama yang saya pernah nyanyikan. Andaikan ku dapat mengulang hidupku di masa yang lalu, takkan ku biarkan waktuku terhilang dalam langkah dosa. Kalau kita sudah melakukan banyak dosa dan pelanggaran saudara, dan hari ini, detik ini, saat kau menyaksikan tayangan dalam program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan, dan kau menyadari bahwa engkau sedang terpuruk dalam dosa, saya mau sampaikan kepada saudara, tidak pernah ada kata terlambat. Datang kepada Tuhan pada saat ini, minta ampun di hadapan Tuhan. Seandainya kita bisa mengulang waktu kita di masa lalu, hidup kita di masa lalu, di mana kita lebih banyak melakukan ketidaksetiaan, lebih banyak kita terpuruk dalam dosa. Tapi yang saya mau katakan tadi, tidak pernah ada kata terlambat. Saat kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Untuk itu, hari-hari ke depan, untuk kita menghitung hari-hari kita ke depan, jangan sia-siakan hidupmu. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan engkau hidup, Tuhan memberikan kairos untuk engkau masih hidup. Mari kita datang kepada Tuhan minta ampun. Ke depannya, isi hari-hari kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau sampaikan pada saudara, sebenarnya menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, mengikut Tuhan Yesus, itu begitu indah. Kalau kita belajar untuk taat. Karena saya mau sampaikan satu statement kepada saudara. Dia Bapa di surga yang baik, tidak akan pernah membuat susah anak-anaknya. Kalau Tuhan Yesus memberikan kepada kita perintah untuk melakukan firman Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Kudus yang menjadi penolong saudara, yang akan memimpin, menuntun, dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara tidak pernah sendiri, saudara bersama dengan Roh Kudus. Saat Tuhan Yesus menghendaki kita mengampuni, maka datanglah kepada Tuhan. Roh Kudus akan membantu saudara untuk bisa melepaskan pengampunan. Saat Roh Kudus berkata, engkau sudah berdosa nak, mari minta ampun di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus pun yang akan menuntun saudara, menyadarkan kita untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Jadi saudara, sangatlah penting untuk kita
menghitung hari-hari kita, agar kita memiliki hati yang lebih bijaksana untuk kedepannya. Mari saudara, kita mau satukan hati kita mau tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pada hari ini yang telah menguatkan kami. Kami diajar semakin bijaksana menghitung hari-hari kami. Kami semakin bijaksana dalam mengisi hari-hari kami ke depan. Tuhan, kami tidak bisa mundur ke belakang. Kami tidak bisa mengulang hari-hari yang lalu, di mana Tuhan kami terpuruk dengan dosa. Kami terikat dengan kesalahan dan pelanggaran. Mungkin kami memiliki masa lalu yang kelam. Namun Tuhan, kami dapat memperbaiki di masa yang akan datang. Mulai dari hari ini, detik ini, ke depan Tuhan, kami percaya Tuhan memampukan kami untuk kami dapat memperbaiki hari-hari kami bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.